Tetapi dalam perjalanan mengamalkan, apakah kita telah mencoba bermuhasabah terhadap diri ini yang melaksanakan? Apakah kita sudah mengamalkan tandi? Bahwa tandi mengisyaratkan, mengajarkan, mewasiatkan, amalkan dengan sungguh-sungguh. Amalkan kalawannya. Kita semua diberi pemahaman yang bisa sama, bisa berbeda. Kita diberikan akal pikir untuk mampu berpikir. Semua kita mengakui bahwa kita ingat dalam mengamalkan sungguh-sungguh. Tapi itu masih ada pengakuan di dalam diri. Ketika masih ada pengakuan melekat di dalam diri, maka belum ada kepasrahan yang total di situ. Sementara kita dituntut untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pasrah diri kepada Allah secara total. Itulah makna Islam. Muslim itu makna pasrah. Jadi kalau kita ajak kita semua terhadap pemahaman secara universal kepasrahan, ada di antara saudara kita yang non-muslim, tapi ada kepasrahan yang luar biasa dari dirinya total terhadap satu keyakinannya. Kita diberi keyakinan, diajarkan tentang akidah yang luar biasa dengan Islamnya, tapi makna pasrahnya, kepasrahannya jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita. Oleh karenanya hadirin, mari kita kembali kepada apa sesungguhnya yang kita inginkan. Karena ini semua berhubungan dengan apa yang kita inginkan. Oleh karenanya kembali kepada kita semua yang mengamalkan, yang melaksanakan pengabdian. Ingin apa kita dalam hidup? Mau kemana tujuan akhir kita? Semua kembali kepada kita. Tapi karena sekarang kita semua diberi hidayah oleh Allah, hadir di sini, belajar di sini, mengamalkan tuntunan guru yang sama, mudah-mudahan kita mempunyai keinginan yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Adapun di dalam proses menempuh tujuan berbeda, itu soal lain, karena itu fenomenanya. Kita diberikan pemahaman bisa sama, bisa beda. Kita diberikan cara bersikap, berpikir bisa sama, bisa beda. Kita tidak bisa menuntut yang sama di dalam proses. Hasil boleh kita tuntut sama, tetapi prosesnya. Maka ketika mensikapi fenomena keberagamaan, jangan fenomena keberagamaan ini menjadi kefasadan, menjadi kerusakan. Yang pada akhirnya kembaliin semua ulah kita, ulah aku, ulah saya. Nah maka kita satukan di dalam tujuan. Kita sudah dituntun, diberikan satu tuntunan, koridor di dalam tujuan. Asas tujuan teknik ini adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka maghfir afini mahabbataka wa ma'rifat. Kita semua sama sepakat. Tinggal di dalam menempuh tujuan itu. Lagi-lagi guru kita memberikan batasan yang luar biasa, menuntun kita adanya tandi. Kita baca setiap bulan, kita baca di setiap waktu tertentu, acara tertentu di luar manakib. Terkadang kita selipkan tandihnya. Itu dengan tujuan bahwa ini loh buah dari ini semua. Karena buah dari apa yang kita amalkan dalam tuntunan ajaran fikih ini adalah tandi. Jadi seberapa kita mengamalkan zikir, memperbanyak zikir, memperbanyak khataman, manakib, ketika belum berbuah kepada akhlak tandi, nah maka jangan-jangan, nah dalam aku ini, di dalam diri aku ini ada yang salah. Jangan-jangan. Karena guru memberikan tujuan ini semua bermuara nanti akan melahirkan akhlak tandi. Nah, kita sampai saat ini masih jauh dari akhlak tandi. Maka ya di mana salahnya? Salah di guru dengan tuntunannya, salah di kita mengamalkannya loh.
Kalau saya mengamalkan sesuai tuntunan sudah, bahkan saya lebihkan, saya tingkatkan, saya nggak salah. Nah, muncul di situ aku, ego muncul di situ, menghijab diri, sepertinya kita sudah benar, padahal ada yang salah di situ. Hanya diri kita sendirilah yang akan menemukan, orang lain tidak akan bisa menemukan. Orang lain hanya bisa melihat sisi luar. Kalau untuk melihat sisi luar mudah, apa yang kita lihat nampak indah, senang kita melihat. Ketika dilihat tidak mengenakan, ya sudah, tidak mau lagi melihat. Padahal penglihatan ini seringkali mengaburkan, membuat bias. Penglihatan ini seringkali menipu. Jadi ayo bahari paus kade ulah kasamaran ketenjoan gitu. Sekuran katingali teh, padahal di balik apa yang kita terlihat ada hal yang tersembunyi di balik itu. Nah, maka tentunya kita harus bersikap dalam setiap hal, apa yang didengar, dilihat, dirasakan, selalu kita berpikir positif. Nah, kembali, karena memang dengan berpikir positif akan membuat pertama kita secara fisik ragawinya sehat, juga akan membuat diri yang tenang kalau selalu berpikirnya positif, husnuzon. Sekalipun yang kita lihat itu adalah hal yang salah, hal yang jelek, tetapi ketika kita selalu berpikir husnuzon, maka kita akan menemukan dari yang jelek pasti ada yang baik, di dalam yang salah ada yang benar, selalu begitu. Tapi kalau kita diawali dengan apa yang kita lihat, lalu kita ada di dalam benak ini salah menurut kita, lalu dibuat penghakiman kepada salah orang lain yang betul belum salah menurut orang lain, maka kembali kepada kita, untung rugi kembali kepada kita. Jadi janganlah kita menjadi orang yang rugi karena ulah kita sendiri. Ya bohongan atau bungan goreng sangka, jadi we goreng gitu. Tapi hari ieu mah alus wae berpikirna, jadi alus. Gitu. Nah, maka mari kita semua kembali hadirin bahwa jangan, kita sudah diberi tuntunan oleh Guru Agung Pangersa Abah yang luar biasa tuntunan. Beliau sudah beri kita kemudahan di dalam tuntunan. Hal-hal yang berat-berat yang beliau pernah lakukan cukup untuk beliau, kata beliau. Kita hanya yang sudah ringannya saja mengamalkan. Lalu kita buat ringan. Jadi ulah karena gampang digampang-gampang. Jangan karena sesuatu yang mudah didapat lalu kita entengkan, lalu kita kesampingkan. Kita kan selalu begitu. Sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah biasanya dijaga betul itu. Karena menang hese gitu. Tapi sesuatu yang mudah. Kadang-kadang ya nggak pernah kena enteng, tadi lagi terhayang-hayang, tadi lagi ya kalau ditalkin gitu bahasa gitu. Jadi akhirnya jadi dalil, jadi pembelaan. Jadi hadirin rahimakumullah, nah mensikapi ini semua, mari kita sama-sama berpegang wa'tasimu bihablillah. Itu luar biasa isyaratnya dari Guru Agung maklumat akhir itu. Ternyata memang kita akan dihadapkan dengan fenomena yang luar biasa. Nah, disinilah kita diuji, semua kita diuji. Mana yang sesungguhnya bahwa kita ini benar-benar ingin dijadikan murid oleh Guru Agung Pangersa Abah. Mana yang hanya sekedar ngaku-ngaku, keakuan gitu. Diuji sekarang, disaring, dipilih sekarang oleh Guru Agung. Mudah-mudahan kita semua ini proses. Nah, ketika kita menjalani proses yang istilahnya kita terpeleset-peleset, ya, mudah-mudahan kita kembalikan, gitu ya. Nah, yang tadinya dalam prosesnya kita berlari-lari, sementara banyak saudara kita yang tertinggal, rem, gitu. Kembali kita bersama-sama.
Yang lambat ini upayakan juga lari. Yang lari, nah seperti itu. Jadi semua ketika kita kembali pada bahwa kita harus selalu koridor tanbih yang kita jadikan pegangan, insya Allah yakin gitu. Karena memang harus ada keyakinan, harus yakin terhadap guru. Nah, ketika kita yakinkan guru, maka tentunya kita akan istiqomahkan tuntunannya, ajarannya. Jadi kembali saja ke diri, ke aku, jangan ke yang lain. Aku dulu. Nanti ketika aku, maka ada yang lain. Nah, jadi tentunya ini semua harapan kita semua adalah dari apa yang ada, yang kita lihat, tidak dengar fenomena macam-macam ini di dalam medsos dan seluruhnya, termasuk di kalangan kita ikhwan, beragam fenomena terjadi, yang ini begini, yang itu begitu, ini ngamalkan ini ngamalkan itu. Nah, mudah-mudahan semua menjadi satu, semua kembali utuh, nah, supaya kita bisa sama-sama, nah, kita bisa sama-sama menuju satu tujuan yang sama dengan bimbingan yang sama.